kesabaran itu adalah sinar, ya. As-salatu nurun, salat itu cahaya, kesabaran itu sinar, dan sedekah itu adalah apa? Pembuktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah salat maghrib dan kajian di Masjid Al-Faruq, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bermajelis ilmu. Kita bisa belajar ilmu syar'i, bertemu dalam rangka menambah ilmu dan keimanan kita, saling silaturahim. Ini tentunya adalah suatu nikmat yang sangat besar, di mana Allah persatukan kita, persaudarakan kita di atas ilmu. Berkata para ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu adalah tali ikatan persaudaraan di antara para penuntutnya. Kita juga diperintahkan Nabi SAW agar bisa mengekalkan ilmu itu pada diri kita. Dalam suatu hadis, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan kitab. Yang sering kita dengar teks hadisnya, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilah al-ahadith as-sahihah, beliau mempelajari dan meneliti mana redaksi yang tepat dari redaksi-redaksi ini. Setelah beliau meneliti dari hadis riwayat Imam Ahmad ini, maka beliau dapati redaksi yang tepat dan sahih adalah qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan buku. Buku itu macam-macam, entah ditulis atau buku itu sudah ada tulisannya sehingga dibaca. Ya, ini lebih umum daripada kitabah. Kalau kitabah kan menulis kan. Apalagi zaman sekarang sangat banyak kemudahan di dalam mendapatkan buku, baik itu buku langsung atau PDF, atau mungkin bagian daripada buku itu ada di internet yang bisa kita akses, yang bisa kita buka. Walaupun tidak semuanya buku, tapi kita bisa mendapatkan hadisnya atau perkataannya yang sedang dibahas. Nah, itu juga termasuk dari Alkitab, yaitu buku yang telah terdapat di dalam file. Ya, masuk dalam kategori kitab. Yang lebih masuk lagi tentunya adalah memang betul-betul ada bukunya, ada wujud bukunya yang bisa dibolak-balik lembaran-lembarannya. Kalau seandainya itu kosong, kita bisa coret-coret di sana faedah-faedah. Kalau seandainya ada tulisan, kita bisa lihat, dan apabila kita bisa tambahkan, kita tambahkan. Makanya ujar orang Bahari, mun buku itu kada basingut, nah kada basi singut, kada nggak pakai kumis-kumisnya,
maka dipertanyakan buku tersebut, pemiliknya bagaimana mencatat ilmu. Sudah menjadi kebiasaan para ulama tidak sayang dengan ilmu apabila dengan kitab apabila memang dicoret-coretnya, ditulis-tulisnya adalah ditulis dengan tulisan-tulisan yang bagus. Makanya biasanya kalau kita itu di Arab Saudi ya atau di luar negeri, kita suka cari-cari toko buku mun di wadah kita tuh kasbah pian. Hah? Kasbah tahu ya? Nah, bekas. Tapi kita cari buku-buku bekas kasbah. Mun di sini kayak di wadah mana tuh? Di daerah mana tuh? Di daerah dekat Pasar Samudra ya? Dekat apa? Oh ya, dekat situlah. Jadi itu kami suka cari-cari. Dan kadang-kadang ketemu buku-buku milik orang dahulu. Tapi orang ini mungkin keturunannya nggak ada yang meneruskan. Jadi anak-anaknya, cucu-cucunya nggak ada yang jadi ulama mungkin. Sehingga bukunya dilelang atau dijual oleh keturunannya. Pas kita dapat seperti itu, sudah banyak catatan-catatan beliau. Tulisannya bagus benar. Nah, itu sengot itu, berharga itu. Kadang kita bukunya dapat faedah, pas di samping-sampingnya dapat lagi faedah dari yang punya buku itu dulunya. Entah kapan dia menulis itu. Mungkin 40 tahun yang silam atau 45 tahun silam sebelum kita beli buku itu. Orangnya mungkin sudah di bawah tanah, tapi catatan kaki dia sengotnya itu sangat banyak sekali. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga juga hal ini. Nabi SAW mengatakan apa tadi? Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan buku. Nah, ini sahih redaksinya. Adapun qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan, ini tidak sahih redaksinya. Walaupun kandungan daripada hadis ini bagian daripada yang sahih. Ya enggak? Kan kalau buku kan bakal ditulis. Kalau buku catatan atau buku pegangan yang bakal dikasih oret-oretannya. Nah, ini kan masuk walaupun redaksinya tidak sahih, tapi kandungannya, arti daripada redaksi yang tidak sahih ini masuk dalam arti keumuman arti redaksi yang sahih atau lafadz yang sahih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini seperti biasa kita mengkaji keutamaan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran. Dari dulu nggak habis-habis juga ini. Udah kayaknya sudah 4 tahun ya, 4 tahun atau lebih lah ya, 4 tahunan ya, 4 tahunan. Betul, udah 4 tahun. Kenapa saya katakan 4 tahun? Karena kalau tidak salah, saya juga sudah menikah 4 tahun dengan yang terakhir di sini. Pas hari saya menikah itu hari kajian terakhir tentang poligami. Habis itu kita ganti buku ini. Berarti udah 4 tahun betul. Belum habis-habis juga, Masya Allah. Kapan kita lanjutkan ke buku yang lain? Sedangkan antum juga nggak megang bukunya, padahal bukunya banyak di dalam situ. Ya, di balik ini banyak bukunya sebenarnya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kita pada hari ini insya Allah akan mengkaji hadis yang ke-58. Hadis yang ke-58. Halaman yang ke-58, yaitu fadilat 2 ayat dari surah Al-Baqarah. 2 ayat fadilat dari ini sudah juga.
Nggak, ini kayaknya sudah kita teruskan. Kita teruskan halaman 63, yaitu fadilat surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kita sudah bahas tentang surah Al-Baqarah secara khusus, keutamaan surah Al-Baqarah. Pada hari ini, pada malam hari ini kita akan membahas fadilah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Lihat ayat 63. Keutamaan pertama, fadilah yang pertama, surah Al-Baqarah sebagai pengusir syaitan dari rumah. Dia bisa mengusir syaitan. Syaitan tidak akan masuk ke rumahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, fa inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi al-Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan kabur dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Kata para ulama, syaitan yang dimaksud di sini adalah syaitan pengganggu. Syaitan yang mengganggu. Syaitan kafir. Syaitan fasik yang menzalimi kita. Ya, yang bisa yang suka membisik-bisiki kita dari syaitan dari kalangan jin. Dia akan kabur dari rumah yang dibacakan dalamnya surah Al-Baqarah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menyebutkan dikecualikan dari syaitan ini adalah qarin dari kalangan jin. Qarin dari kalangan jin yang bersama manusia selalu. Kan kita ini punya qarin dari malaikat yang bisa menjaga kita, juga ada qarin dari kalangan jin, ya kan? Qarin dari kalangan jin tidak termasuk dalam keumuman setan yang terusir, yang tidak bisa masuk rumah ini. Nah, dia akan selalu bersama seseorang. Dia akan selalu bersama seseorang. Walaupun seseorang sudah membaca surah Al-Baqarah. Efek daripada membaca surah Al-Baqarah ini sudah kita pernah sampaikan, bahwasanya dia berefek di rumah seseorang selama 3 hari atau 3 malam. Selama 3 hari atau 3 malam. Tapi walaupun demikian, tidak ada sunnahnya kita membaca harus per 3 hari atau 3 malam. Tidak ada sunnahnya. Harus per 3 hari atau per 3 malam, tidak ada sunnahnya. Jadi seseorang santai saja, dia bisa baca, alhamdulillah. Dia tidak bisa baca, dalam per 3 hari, nggak ada masalah. Toh di sana masih ada penjagaan yang lain. Dari zikir setelah sholat, zikir pagi petang, dari doa-doa ta'awudzat yang lain. Ya, kan ada doa-doa minta perlindungan yang lain, dan itu bisa juga menjaga seseorang dan keluarga dari syaitan. Sebagaimana juga bagaimana apabila seseorang membaca surah Al-Baqarah ini, apakah harus dia membaca dalam satu waktu? Kalau ditanya afdal, maka jelas yang afdal dalam satu waktu. Tapi apakah itu syarat untuk mendapatkan keutamaan ini, syaitan akan tidak masuk rumah? Jawabannya, kata para ulama, tidak menjadi syarat. Artinya apabila seseorang membacanya dalam beberapa kali majelis, atau bahkan sampai keesok harinya baru khatam, atau sampai setelah 2-3 hari baru khatam, atau setelah sampai 4 hari baru khatam, insya Allah itu pun juga bisa berefek. Tapi kalau bisa seseorang segerakan. Makanya sangat bagus sekali, karena surah ini memiliki keutamaan khusus. Kita juga punya geliat
atau punya semangat khusus untuk bisa menghafalkannya dari sekian banyak surah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qur'an ada berapa? 114. Kalau pian hafal surah-surah yang di akhir-akhir Al-Qur'an, sudah banyak itu beliau pian hafal dari surah-surah Al-Qur'an, tinggal sedikit nanti. Tersisanya sedikit kalau kita hafal juz ammah. Surah-surahnya lebih sedikit daripada yang tersisa. Apalagi kalau sudah sampai hafal surah Al-Baqarah. Ya. Ini suatu keutamaan, nanti akan kita bahas. Apa keutamaan kalau sampai seseorang bisa hafal surah Al-Baqarah. Kelihatannya ada keutamaan khusus bisa hafal surah Al-Baqarah. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keutamaan pertama, yaitu surah Al-Baqarah sebagai pengusir syaitan dari rumah. Pengen ngusir syaitan dari rumah, baca surah Al-Baqarah. Nah, kita ini kan kontraktor Pak ya, pindah-pindah rumah pindah sini, pindah situ. Semuanya kita sebenarnya sih kontraktor, karena semua harta ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman dititipkan saja. Ada yang jadi hak milik, ada yang hak pakai, ada hak pinjam, ada hak sewa. Tapi asalnya sebenarnya yang maha memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam bahasa dia kontrak atau pada hakikatnya sebenarnya kontrak, ya. Ketika kita pindah-pindah itu saya suka nyuruh murid-murid santri, tuh rumah tolong kalian tidurin 2 sampai 3 hari, ngaji kalian situ, nanti kalian setornya di rumah itu, ya. Jadi mereka datang situ. Nah kalau ini ke papa asal jangan di kuburan Mbak. Ya. Ini kan untuk mengusir setan, memang ada kan gitu kan. Mungkin kita nggak sempat, suruhlah mereka tinggalin di sana. Sholat malam kalian di situ kalau ingin murojaah. Setelah selesai beberapa hari mereka, sudah, baru kita pindah. Tapi ini bukan iklan Pak ya. Kalau ai kena pina minta kena kawaka ustad murid pin ustad ya. Kami batampah ustad aja. Kada ini hanya hanya sekedar cerita. Mungkin di sini juga bisa. Ada beberapa teman kita mungkin masih bujangan, bisa di situ. Atau mungkin yang masih baru baru menikah. Tuh ada rumah tua itu. Pengen punya sensasi khusus, ada rasa-rasa mistik-mistiknya, antum di situ, iya, antum di situ menikmati malam-malam antum, ya siapa tahu dia mau ngajikan kan, bukan masalah apa Bapak, mungkin ada orang pengen sensasi, kan sensasi itu masing-masing punya itu, ya kan? Para penikmat kopi itu tanya mereka apa rasanya kopi, nggak bisa mereka bahasakan. Ini kopi luar biasa. Gimana rasanya? Nggak bisa mereka bahasakan. Itu ahlinya kopi. Ada lagi kopi yang lain. Mereka tahu perbedaannya. Ini spesial untuk ini spesial itu. Itu sensasi namanya. Nah begitu juga. Jangan kita anggap remeh. Siapa tahu ada orang pasangan suami istri baru menikah, pengen sensasi, ada rasa-rasa, ada rasa-rasa itunya, iya, ada angker-angkernya dikit, iya, luar biasa. Taib, kita teruskan keutamaan berikutnya. Yang kedua, malaikat turun berbondong-bondong untuk mendengarkan bacaan surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Kalau turun berbondong-bondong otomatis dia kenal sama orang itu. Atau orang itu akrab lah di penglihatan mereka. Jadi suatu saat kalau seandainya perlu pertolongan, malaikat udah kenal, ini perlu dibantu nih. Kayak itu di antara
di antara kelebihan atau manfaat ketika seseorang sudah sering dikenal oleh malaikat, maka malaikat pun akan mudah membantu dia. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak terlihat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu ada yang spesial untuk membantu, ada yang membantu sesekali ketika eksiden saja. Ya, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Itu malaikat yang menjaga kita. Jumlah mereka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. An Usaid bin Hudayr qal bainama huwa yaqra'u min al-laili surat al-Baqarah wa farasuhu marbutatun indahu idh jalatil farasu fasakatat faqara'a fajalatil farasu fasakatatil farasu thumma qara'a fajalatil farasu fansarafa wa kana ibnuhu Yahya qariban minha fa ashfaqa an tusibahu falamma ijtarrahu rafa'a ra'sahu ila as-sama' hatta ma yaraha falamma asbaha haddatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala iqra' ya ibn Hudayr iqra' ya ibn Hudayr qal fa ashfaqtu ya Rasulullah an tata'a Yahya wa kana minha qariban farafa'tu ra'si fansaraftu ilayhi farafa'tu ra'si ila as-sama' fa idza mithlu adh-dhullati fiha amthalu al-masabih fa kharajat hatta la araha qal wa tadri ma dhak qala la qala tilka al-malaikatu danat li sautika walau qara'ta la asbahat yanzuru an-nasu ilaiha la tatawara minhum. Dari Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, ketika dia membaca surah Al-Baqarah pada suatu malam sementara kudanya dalam keadaan terikat di dekatnya. Jadi dia baca surah Al-Baqarah, di dekatnya ada kudanya. Tiba-tiba kudanya tidak berhenti bergerak, sehingga beliau pun diam dan kudanya juga ikut diam. Apabila beliau membaca lagi, kudanya kembali bergerak. Apabila beliau diam, kudanya pun ikut diam. Kemudian beliau membacanya lagi dan kudanya kembali terus bergerak, sehingga beliau pun berhenti membacanya. Pada waktu itu anaknya yang bernama Yahya berada dekat dengan kuda. Anaknya daripada Usaid bin Hudayr ini yang bernama Yahya berada dekat dengan kuda, dan beliau pun takut kalau sampai kuda itu menginjak anaknya. Kalau nginjak bisa mati, Pak, karena kuda itu kuat, keras dan kuat. Makanya sering dijadikan lambang kekuatan juga kan. Dan beliau pun takut kalau sampai kuda itu menginjak anaknya. Ketika dia memindahkan anaknya, dia melihat ke langit sehingga melihat apa yang dilihatnya. Dia melihat di langit sesuatu yang berbeda. Keesokan harinya dia menceritakan kepada Nabi SAW. Siapa? Usaid bin Hudayr. Dan beliau pun bersabda, bacalah wahai Ibnu Hudayr, bacalah. Maka dia menjawab, kata Usaid, tapi saya takut kalau sampai kuda itu menginjak Yahya sementara dia berdekatan dengan kuda. Saya mengangkat kepalaku dan kembali menuju Yahya, dan kembali saya mendongkak ke langit, ternyata di sana bagaikan awan yang di dalamnya terdapat pelita-pelita yang terang. Dan saya pun keluar sehingga saya tidak melihatnya lagi. Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau tahu apakah itu? Nabi bertanya kepada Usaid, ya, dia menjawab tidak. Beliau SAW bersabda, itu adalah para malaikat yang mendekat karena suaramu. Seandainya engkau terus membacanya,
niscaya manusia akan melihatnya dan tidak tersembunyi dari mereka. Allahu Akbar. Ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil faedah banyak dari hadis ini. Di antaranya apa? Hewan, yaitu kuda di sini, dia merasakan bagaimana adanya malaikat. Kita tidak melihat. Ya, kuda bisa jadi Allah perlihatkan atau Allah rasakan kepada dia. Ya, sebagaimana kita tahu ayam berkokok di pagi hari karena melihat malaikat kan? Bisa jadi juga demikian pada kuda. Atau minimal Allah rasakan kepada mereka datangnya para malaikat. Ya. Inilah indera yang tentunya tidak Allah berikan kepada manusia. Karena kalau banyak hal-hal yang seperti ini diberikan kepada manusia, maka tidak akan ada faedahnya ketaatan dan kemaksiatan. Semua akan menjadi taat dan tidak akan ada lagi ujian keimanan di muka bumi ini. Maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala halangi kita darinya. Tapi bagi orang yang beriman, ketika mereka mempelajari hal ini menambah yakin dia. Ya, akan adanya malaikat-malaikat ya melalui berita-berita seperti ini, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang hewan yang mengetahuinya. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga bagaimana tindakan penjagaan dari seorang ustadz kepada anaknya. Ya, karena dia tidak tahu bagaimana kondisi kuda itu, hakikatnya bagaimana, dia ingin menjaga. Nah, kita juga seperti itu. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita main-main dalam kondisi membahayakan. Seperti contohnya dekat dengan air, seperti di sini kan dekat dengan air. Anak kita belum bisa renang, dibiarkan main-main dekat situ. Kalau nyemplung, dia nggak bisa lagi mengamankan. Minimal kan kita sudah latih dia di suatu kolam renang yang rendah dulu, sehingga dia bisa menyelamatkan diri. Baru mungkin kalau dia main-main di samping itu kita sudah merasa aman. Tapi kalau seandainya kita belum pernah melatih skill dia untuk menyelamatkan diri di air, jangan, hati-hati. Seperti anak di dalam komplek yang tenang sama rumah yang di pinggir jalan yang lalu lalang mobilnya banyak. Tentunya beda. Dia tidak bisa menggunakan insting dia yang biasa dia lakukan di perumahan dia yang semua mobil-mobil pelan-pelan. Bahkan kalau dia main-main itu mobilnya yang ngalah kan. Pengen nyebrang, dia yang jadi raja, baru mobilnya lewat. Itu nggak bisa dilakukan apabila mereka datang ke rumah keluarganya yang ada di pinggir jalan yang bypass atau mungkin banyak kendaraannya, nggak bisa. Maka perlu skill dulu dia. Ya, berarti kita harus jaga di rumah saja, jangan keluar. Kalau kita biarkan keluar bisa jadi berbeda, karena di rumah dia beda dengan dia bukan anak sana. Atau mungkin naik-naik manjat-manjat pohon. Ada yang ngajakin dia manjat pohon, padahal dia bukan anak kampung. Dia anak yang pegangannya bukan itu. Coba-coba sekali jatuh, dia patah kaki dia, patah tangan dia. Walaupun itu semua sudah ditakdirkan Allah. Tapi kan tetap harus ada penjagaan dari awal dari kita. Kita juga harus paham sebagai suami istri, tahu anak kita nih spesialisnya di mana. Nih anak tipe apa nih? Di lingkungan yang bagaimana jenis lalu lintasnya, lalu lalang kendaraannya, ya, kemudian alam sekitarnya bagaimana. Oh, ini yang tipe demikian, yang kering, kalau basah nggak cocok. Oh, ini malah yang cocok di basah, yang kering nggak cocok, ya kan? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi orang tua yang punya
kepekaan di dalam menjaga anak kita. Apa yang bisa membahayakan anak kita, sedini mungkin kita hindarkan dia darinya. Sedini mungkin. Itu baru hal yang berhubungan dengan fisik dia. Bagaimana dengan agama dia? Sungguh sangat mengherankan bagi saya ketika sekolah-sekolah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW sudah mulai membanyak di daerah kita, masih ada saja saudara-saudara kita yang sama-sama sudah ngaji suami istri, milihnya sekolah yang masih banyak hal-hal yang bid'ah, ya, atau diajarin amalan-amalan yang dasarnya dari hadis-hadis dhaif. Ya, walaupun belum sampai maudhu, cuman dhaif. Belum lagi keyakinan-keyakinan yang salah. Ada beberapa beberapa anggapan-anggapan yang salah, persepsi keagamaan yang salah. Nah, ini kan bermasalah. Kalau dalam masalah dunia saja kita perhatian, maka lebih-lebih lagi dalam masalah akhirat anak kita. Kita nggak tahu kalau seandainya kita masukkan sekolah tersebut, kemudian kita diambil oleh Allah, bagaimana tumbuh kembangnya anak ini? Dia diteruskan oleh pamannya. Pamannya yang karena nggak ngaji ya terusin aja di tempat itu. Ya dulu kan orang tuanya naruh sini. Mana tahu keluarga dia yang meneruskan kita itu bahwasanya kita sebenarnya punya rencana ke depan demikian-demikian. Tak ada yang tahu. Selamatkan akidah mereka, selamatkan keyakinan mereka. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, rukun kebahagiaan itu ada 3, Pak. Kalau nggak ada satu dari 3 ini, nggak akan bahagia. Apa itu? Maksudnya tidak akan sempurna kebahagiaan. Yang pertama apa? Al-Islam. Yang kedua as-sunnah. Yang ketiga al-afiyah. Yang pertama al-Islam. Allah pilih kita Islam, berserah diri kepada Allah. Yang kedua as-sunnah, dapat hidayah, memegangi akidah yang lurus, manhaj yang selamat. Alhamdulillah. Yang keempat rukun kebahagiaan yang keempat apa? Al-afiyah, keselamatan, kesehatan, kebugaran. Ini rukun sa'adah, arkanus sa'adah thalatha, kata Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim, rukun kebahagiaan itu di 3 perkara ini. Nah, tolong jaga anak-anak kita. Kemudian juga di antara faedah yang kita bisa bahas di sini, bagaimana para sahabat Allah perlihatkan beberapa hal yang mereka bisa lihat pada malam itu. Ini amun baki salon orang, wah ini ada orang mendapati kayak ini, wah waliullah aja. Ya kada, amun orang ini bakisah. Makanya yang seyogianya kata para ulama, kalau sekarang kita mendapati yang aneh-aneh seperti ini, lebih baik jangan diceritakan. Karena bisa masuk ujub. Kalaupun nggak masuk ujub, mungkin masuk apa? Masuk angin kah? Masuk apa? Yang jelas lebih bagus tidak diceritakan. Karena nggak ada Rasulullah juga kan? Dan kita sudah nuntut ilmu juga. Dan kita beriman dengan yang gaib. Ya. Karena kalau kita ceritakan, bisa saja Allah cabut nikmat itu dari kita. Lama-lama nggak ada lagi kita ketemu yang ajaib-ajaib itu dalam kehidupan kita. Maka lebih baik dirahasiakan aja. Mun pian dapat inang kayak ini, rahasiakan. Sebagian orang dapat suatu ajaib itu pakai halusinasi lagi, tambah lagi. Kemudian setelah itu nanya-nanya ke orang, cerita-cerita lagi. Ketika diceritakan akhirnya apa? Akhirnya ceritanya pun mengembang. Syekh masyhur Hasan Salman pernah mengatakan tentang masalah fenomena qarin. Betapa banyak orang cerita, kata beliau, fulan meninggal. Setelah meninggal, katanya keluarganya pernah ketemu fulan di jalan, persis
Enggak taunya itu korinnya. Subhanallah. Mana tahu kita itu korin ya akhi. Bisa jadi itu jin bukan korin. Jin yang bukan korin dia menyerupai dia. Kan jin bisa saja menyerupai. Jin tidak bisa menyerupai Rasulullah saja. Ya kan? Tapi menyerupai manusia bisa saja. Anda dari mana bisa memastikan itu korin dia? Itu perkara yang gaib. Berbicara tentang perkara gaib perlu dalil. Apabila cerita itu betul, tapi kadang-kadang dicari-cari cerita itu sampai ke orangnya sudah meragukan kebenaran ceritanya kadang-kadang. Kalaupun benar juga, dari mana Anda bisa memastikan itu korinnya? Bisa jadi itu jin yang lain, iya kan? Bisa ada jadi itu jin yang lain atau malaikat, tergantung kan, malaikat bisa juga kan menyerupai seseorang. Jadi tidak mesti harus itu qarin, dan ini banyak, dan akhirnya setelah itu membuat orang membesar-besarkan orang itu, padahal orangnya pergi katanya, ternyata qarinnya ada di sini, membahagiakan keluarganya. Tahu dari mana Anda itu qarinnya? Bisa jadi setan. Dia melakukan kebid'ahan sengaja, setannya supaya keluarganya tambah yakin dengan dia. Ya kada pian? Taib saudaraku yang dirahmati Allah. Maka di sini Usaid bin Hudzair batakun wan nabi, bakesah lawan nabi. Amun dari nabi jelas perkara gaib akan ada jawabannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan itu adalah para malaikat yang mendekat karena suaramu. Seandainya engkau terus membacanya, niscaya manusia akan melihatnya dan tidak tersembunyi dari mereka. Akan tetapi qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya disebutkan itu adalah malaikat turun karena bacaan surah Al-Baqarah. Seandainya engkau terus membacanya, engkau akan melihat keajaiban. Al-Albani mensahihkannya dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Maksudnya mensahihkan yang dalam riwayat Ibnu Hibban ini. Kita bahas sekarang fadilah yang ketiga, puncak Al-Quran. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah wa inna syaitana idza sami'a suratal Baqarati tuqra'u kharaja minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki puncak. Puncaknya Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan apabila mendengar surah Al-Baqarah dibaca, maka dia keluar dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim secara mauquf dan marfu', dan juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, dan Imam Al-Albani menghasankannya dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Jadi puncaknya Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Tapi namanya puncak nggak mesti harus yang paling utama. Seperti dalam Islam saja puncaknya agama ini apa? Al-jihad fisabilillah, ya kan? Puncaknya agama apa? Jihad fisabilillah. Tapi bukan berarti jihad itu yang paling utama. Tetap yang paling utama adalah tauhid. Tapi puncak dalam agama ini, dan itu pembuktian tauhid seseorang adalah jihad. Kalau dia tauhidnya lurus, tauhidnya kuat, maka dia mudah mengorbankan waktu, harta, pikiran untuk agama Allah. Bahkan jangankan itu, bahkan nyawa, ya, bahkan nyawa. Ini kan pembuktian. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Apa kata Nabi SAW? As-sabru diya
Was-shadaqatu burhan. Kesabaran itu adalah sinar, ya. As-salatu nurun, salat itu cahaya, kesabaran itu sinar, dan sedekah itu adalah apa? Pembuktian. Sedekah itu adalah pembuktian, dan jihad juga termasuk dari pembuktian tauhid seseorang. Jadi puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan tapi kita sudah tahu bagaimana di dalam hadis Abu Sa'id Ibnul Mu'alla ketika ingin keluar dari masjid, ketika masuk masjid kata Rasulullah, ala wa'allimuka bi'a'zami suratin fil Quran. Apakah engkau mau aku ajari paling agungnya surah dalam Al-Quran? Aku akan ajarkan nanti setelah keluar dari masjid. Nah, setelah sholat, maka Rasulullah ajarin Abu Sa'id Ibnul Mu'alla surah tersebut, yaitu surah Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Jadi walaupun Al-Baqarah ini adalah puncak, tapi bukan berarti dia yang paling agung. Jadi harus kita bedakan antara puncak dengan yang paling agung. Yang paling agung gak mesti harus yang puncak. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, keberkahan surah Al-Baqarah dan ketidakmampuan para penyihir untuk mengalahkannya. Ini keutamaan keempat, ya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wala tastati'uha al-batalah. Qala Muawiyah bin Sallam, balagani annal batalata as-saharah. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surah Al-Baqarah, mengambilnya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian. Di antara bentuk mengambil surah Al-Baqarah adalah menghafalnya. Kalau tidak sampai menghafal, ya minimal membacanya. Meninggalkannya adalah kerugian, dan al-batalah tidak mungkin mampu mengalahkannya. Muawiyah bin Sallam berkata, telah sampai kepadaku bahwa al-batalah adalah tukang sihir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi surah Al-Baqarah ini tidak bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Coba saja, kalau kita umpamanya tersihir, semoga tidak, atau keluarga kita ada tersihir, insya Allah apabila kita baca surah Al-Baqarah, sihir itu akan hilang, ya, atau akan mengurang efeknya, karena hebatnya atau keberkahannya surah Al-Baqarah ini. Fadilat yang kelima, surah Al-Baqarah dan Ali Imran menaungi pembacanya pada hari kiamat. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'uz Zahrawain Al-Baqarah wa Ala Imran فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام بلغني أن البطلة السحرة. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya, pembaca surah Al-Baqarah. Bacalah Az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Kita baca Al-Quran, Al-Quran jadi syafaat. Dan disuruh secara khusus membaca Az-Zahrawain. Apa itu? Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena sesungguhnya keduanya datang pada hari kiamat bagaikan dua awan.
atau dua kelompok burung menaungi para pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah. Ini secara khusus lagi. Jadi dari Al-Quran turun jadi lebih khusus Al-Baqarah dengan Ali Imran. Habis itu lebih khusus lagi, bacalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya mengambilnya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian, dan seterusnya dari potongan hadis yang sudah kita bahas pada fadilat sebelumnya. Jadi di sini kita lihat bagaimana bahasa Rasulullah SAW membahasakan tentang keutamaan ini dari yang terutama. Habis itu yang khusus daripada yang dari yang umum, kemudian yang lebih khusus dari yang umum, kemudian yang khusus lagi yang daripada yang khusus tadi, yaitu surah Al-Baqarah. Artinya begini, kalau ikam kadakawa membaca wan Ali Imrannya, Al-Baqarahnya barang, kan kayak itu bahasanya. Mun kadakawa membaca bersamaan lawan Ali Imran, ya sudah baca Al-Baqarahnya barang. Di dalam hadis ini sebenarnya ada faedah banyak sekali, di antaranya apa saudaraku? Bahwasanya namanya bacaan Al-Quran kita kelak di akhirat dia akan bisa berbentuk. Padahal bacaan itu kan suara yang keluar dari mulut kita kan, didengar oleh orang, didengar malaikat, dapat pahala. Itu kan sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Tapi di akhirat sesuatu yang keluar dari mulut kita dari bacaan surah Al-Baqarah tadi, ya, dan Ali Imran tadi akan berbentuk tadi awan yang menaungi tadi, atau kumpulan burung tadi akan berbentuk fisik dia. Ini menunjukkan adalah bagaimana sesuatu yang tidak terlihat di dunia bisa berbentuk fisik nanti di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan itu semua. Tidak ada yang berat bagi Allah. Maka tidak pantas bagi seseorang ketika berdoa kepada Allah, kata Nabi SAW, menyebut insya Allah. Nggak pantas. Kalau anda ingin berusaha sesuatu, mengatakan kepada teman insya Allah iya. Tapi kalau berdoa, kalau engkau menghendaki ya Allah, nggak ada. Karena semua itu nggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, bagaimana manajemen membaca Al-Quran yang Rasulullah ajarkan kepada umat ini. Secara umum, khatamkan Al-Quran. Kalau ada keutamaan khusus, baca dia secara khusus, tapi jangan lupa yang umumnya. Mun urang wah ini apa? Ada suatu surah umpamanya, diyakini punya keutamaan khusus, baca itu terus, yang lain tidak lagi dibaca. Tidak pernah mengkhatamkan, bahkan 1 tahun pun tidak pernah. Pernah dulu kecil sekali, habis itu pas kawin, sebelum nikah syaratnya KUA khatam, atau memang pengen bapayung kambang. Nah, pas lagi bernikahan, akhirnya apa? Mengkhatamkan lagi. Setelah itu tidak pernah lagi khatam Al-Quran. Tapi surah-surah tertentu yang punya fadilat khusus katanya, terlepas dari benar apa salahnya, itu terus dibaca dan merasa cukup dengan itu. Tidak benar. Ya, tidak benar. Tidak benar ini semua saudaraku yang dirahmati Allah. Kalaupun benar juga keutamaan umpamanya, taruhlah ini surah adalah hatinya Al-Quran. Masa yang dibaca hati terus? Anda kalau makan tuh masa makan hati terus? Kan ada empela juga, ada daging, ada paha, semuanya itu kan nutrisi, semuanya itu adalah hendaknya kita apa? Kita muter semuanya itu. Masa cuma hati terus? Kalaupun itu benar hadisnya, kalaupun hadis itu tidak tepat, ada yang sebenarnya lebih tepat dikatakan dia sebagai hatinya Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Kalau itu tidak benar, ada yang lebih tepat dibahasakan hatinya Al-Quran, yaitu apa? Surah apa? Surah Al-Fatihah. Tapi tidak ada hadisnya. Tapi kandungannya itu
kandungan surah Al-Fatihah itu lebih pantas dia dikatakan hatinya Al-Quran. Ya, atau bukan hati, jantung ya, jantung, qalb ya. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran surah kadza katanya kan itu. Setiap sesuatu itu punya qalb. Qalb itu jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surah ini. Kalau memang ada jantungnya, maka yang lebih tepat adalah surah Al-Fatihah. Jadi manajemen ini yang Rasulullah SAW sebutkan ini kan, ini urutan. Jangan sampai lupa yang umum, mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Sambil mengkhatamkan itu ada beberapa surah tertentu yang kita khususkan dibaca lebih banyak, tidak masuk di dalam pengkhataman itu, gitu loh Pak. Kalau dia masuk dalam pengkhataman, dia umum. Kalau dia dikhususkan, artinya dia ada yang kita baca di luar dari pengkhataman, itulah dia manajemen ala Rasulullah yang beliau ajarkan kepada kita. Semoga ini bisa kita pahami bersama-sama, dan kita juga bisa pahami dari hadis ini juga isyarat Rasulullah SAW, mun kada kawan nang kaya ini, nang ke ini barang. Artinya begini Bapak, namanya sunnah itu nang kawa digawi-gawi, jangan nang kawa digawi ditinggalkan. Akhirnya malah kita nggak pernah lagi melakukannya. Contohnya nggak jauh-jauh, siwak. Siwak ini sangat murah sekali. Anda beli paling cuma 10 ribu kan, 10 ribu rupiah. Kita semua bisa. Disayangkan sekali sebanyak dari ahlu sunnah, ya, mereka meninggalkan memakai siwak, padahal ini sunnah. Zuhud dari memakai siwak. Ya akhi, betapa banyak sunnah-sunnah yang kita tidak bisa melakukan, ini kita bisa lakukan. Di antaranya apa? Di antaranya mungkin kita belum bisa istiqomah sholat malam, belum bisa setiap hari melakukan sholat duha. Siwakan jauh lebih ringan daripada sholat duha, nggak perlu harus wudhu, ya kan? Kenapa kita tinggalkan ini? Manajemen ala Rasulullah ini perlu kita amalkan. Artinya begini contohnya, kadakawa sembahyang witir malam hari, sembahyang duha barang. Sembahyang duha kadakawa apa? Sembahyang qobliyah zuhur barang. Karena waktu duha kita masih sibuk-sibuk, pas adzan zuhur, oh yang ini aku siap, qobliyah zuhur kita. Tadi sudah kada obat duha, kada juga witir malam tadi. Kan begitu. Tidak bisa nyumbang banyak, nyumbang sedikit aja, kada masalah. Yang jelas sumbangan itu bukan karena pelit, tapi memang seperti itulah kita, kemampuan kita, atau mungkin kelapangan kita. Mungkin lapangnya baru itu. Allah yang maha mengetahui ya akhi. Nggak perlu kita harus menunggu harus banyak. Kalau kita nunggu banyak, bisa jadi diambil Allah sebelum kita bisa mampu. Dimulai dari yang kita mampu dulu. Dimulai dari mampu dulu, yang mampu. Mun kadakawa langsung banyak. Abu Bakar As-Siddiq langsung ingin semuanya dari hartanya, karena memang tingkat imannya sudah sampai. Mun kita belum sampai seperti itu, minimal kita bisa apa yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Saya takut kalau saya teruskan nanti waktu kita untuk bercengkrama di dalam tanya jawab mungkin sudah tidak ada lagi. Saya kira sampai di sini saja, kita teruskan insyaallah kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan teman-teman kalau ada yang perlu kita bahas. Silahkan akhi. Bismillah. Ustaz, tadi disebutkan di fadilah kelima itu maksud menaungi pembacanya di hari kiamat. Maksud pembaca itu apakah membaca aja atau menghafal? Begitu Ustaz. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Hadis ini menceritakan ya bahwasanya yang diberi naungan itu adalah yang membacanya, dan membacanya umum, tidak mesti harus hafal. Orang yang membacanya akan Allah naungi.
Dan membaca di sini bukan hanya satu kali dalam seumur hidup, tapi dia jadikan kebiasaan dia atau hobi dia atau usaha dia untuk bisa. Nah, inilah yang akan nanti bisa menjadi penaung bagi dia. Awan hitam tadi atau kumpulan burung tadi. Wallahu taala alam wa barakallahu fikum. Dan secara otomatis yang kalau sampai seandainya ada orang yang sampai hafal, maka dia akan lebih mudah lagi membacanya, ya, lebih simple, lebih rileks, lebih fleksibel untuk bisa membacanya daripada yang tidak hafal. Yang tidak hafal perlu buka mushaf, perlu buka aplikasi. Yang hafal di mana saja dia bisa membacanya. Ya, wallahu taala a'lam wa barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan. Inggih, Masya Allah. Apakah membaca Al-Quran yang ada salah-salahnya itu juga bisa berefek mengusir setan? Jawabannya bisa. Bisa juga mengusir setan selama seseorang itu tidak sengaja untuk salah. Kalau sengaja salah itu bisa malah bikin setan senang. Tapi kalau ada salah-salah padahal kita sudah usahakan untuk tidak salah, maka itu tetap berefek. Itu tetap berefek karena dia tetap baca Al-Quran tapi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Dan itu terasa itu. Itu terasa. Tidak sedikit dari teman-teman yang belum Allah mudahkan bagi mereka fasih di dalam membaca Al-Quran, ketika mereka meruqyah diri mereka atau meruqyah orang lain, efeknya terasa. Selain juga keimanan yang ada di diri. Jadi efek daripada ruqyah itu bukan hanya sekedar kefasihan, tapi juga tingkat keimanan, keyakinan, ketauhidan yang membaca, kekhusyuan dan penjagaan hati dari ujub yang ada pada diri peruqyah itu sangat berefek kepada kepada keampuhan ruqyah itu. Sangat berefek, bukan hanya sekedar kefasihan. Bisa jadi ada orang yang fasih tapi ujub di hatinya. Wah, aku nih harat nih. Malah kurang mempan, kurang ampuh mendatangkan kesembuhan dari Allah. Ada orang yang kurang fasih tapi keyakinannya tinggi. Dia sangat menghindari diri dari ujub ketika meruqyah. Sangat yakin kesembuhan dari Allah bukan dari bacaan dia. Akhirnya lebih ampuh daripada yang lebih fasih. Kan gitu. Tapi kalau kedua-duanya terkumpul, Masya Allah, itu luar biasa. Sudah fasih, hatinya bersih sekali. Hatinya bersih sekali, fasih lagi. Itu efeknya luar biasa lagi daripada yang salah satu dari dua tadi. Ya. Kadang-kadang seseorang gara-gara dia kurang hatinya kurang bersih, dia malah jadi mainannya syaitan. Ya, ketika dia meruqyah, syaitan berlagak apa, dia akhirnya ujub, dibikin ujub, akhirnya kesenangan syaitan. Kuranglah keampuhan bacaan dia itu lagi, Allah kurang memberikannya kesembuhannya. Akhirnya setannya mendapatkan kelapangan. Oh, aku bisa sekarang sedikit lebih rehat karena sekarang nih bacaan dia kurang berefek kepadaku sekarang. Nah, akhirnya dia ambung-ambung mungkin dengan cara macam-macam, sehingga orang yang meruqyah itu akhirnya jatuh kepada suatu penyakit hati. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Iya.
Baik, kiranya sekian kajian kita pada malam hari ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan alpa atau lupa saya pada malam hari ini. Mari kita tutup majelis kita yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.